Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Kartika Rizarasari. Kali ini kita masuk ke pengantar mikroekonomi pada pertemuan ke-6. Nah, kali ini kita kemarin udah belajar fungsi dari konsumen ya. Saat ini kita akan mempelajari fungsi produksi dan biaya produksi itu sendiri. Jadi kalau kemarin adalah kurva permintaan, kali ini kita akan belajar tentang kurva penawaran yang bisa dilakukan oleh produser. Nah, pada bahan kajian kali ini, terkait dengan fungsi produksi, kita akan mempelajari 5 bahan kajian. Yang pertama adalah teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang kedua, fungsi produksi dan teori produksi. Yang ketiga, teori biaya produksi dan biaya produksi itu sendiri. Yang keempat, skala ekonomi dan tidak ekonomi. Dan yang kelima adalah latihan soal. Yang contoh soalnya tidak akan jauh dari apa yang sudah saya bahas dalam eh, teori ini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kita masuk pada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk organisasi perusahaan, yang kedua perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Yang pertama, teori produksi itu merupakan kebalikan dari teori tingkah laku konsumen. Teori produksi seringkali digunakan untuk menghitung jumlah penawaran yang dapat dilakukan oleh produsen. Nah, kemudian teori produksi akan mempelajari tentang sikap para produsen dalam menawarkan barang yang akan diproduksinya. Nah, selanjutnya bentuk dari perusahaan. Ini kemarin kita sudah belajar ya di hukum bisnis tentang bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, kemudian kedua perusahaan perkongsian atau firma, yang ketiga perusahaan perseorangan terbatas, yang keempat perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Nah, jadi dari kelima perusahaan ini terdapat beberapa perbedaan yang cukup eh, signifikan ya, termasuk salah satunya adalah perusahaan milik negara, di mana ketika perusahaan milik negara ini tidak eh, terlalu apa ya posisinya, karena kebetulan itu kalau misalnya di Indonesia masih dianggap sebagai monopoli dari pemerintah, maka apapun yang dijual oleh PLN, kita tetap harus mau ambil yang namanya listrik dari PLN. Kemudian juga sama halnya dengan eee Pertamina, walaupun sekarang tidak hanya Pertamina saja yang menghasilkan gas atau menghasilkan bahan bakar, tapi tetap ada beberapa perusahaan yang memberikan asupan tersebut. Misal seperti Shell atau seperti Total yang sudah masuk di Jakarta, tapi terbatas untuk di kota-kota lainnya. Kemudian ada perusahaan koperasi yang perhitungan perhitungan penawaran dan tingkah laku konsumennya akan sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang mencari laba atau memaksimalkan keuntungan. Seperti itu. Selanjutnya adalah sudut pandang ekonomi. Yang pertama, tujuan perusahaan itu adalah pasti memaksimalkan keuntungan. Nah, ada caranya itu memanfaatkan fungsi produksi atau melakukan minimalisasi biaya produksi. Nah, kegiatan produksi itu dalam teori ekonomi itu ada dua ya, dibagi ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Dan kali ini kita akan mempelajari keduanya. Ya, masuk pada fungsi produksi. Yang pertama fungsi produksi, yang kedua adalah teori produksi satu faktor berubah, dan yang ketiga adalah teori produksi dua faktor berubah. Nah, di sini faktor produksi itu bisa dirumuskan dalam Q atau quantity dalam fungsi capital atau modal, kemudian labor atau tenaga kerja, R itu sendiri resource atau sumber daya, dan kemudian T adalah technology. Nah, Q sendiri ini adalah jumlah unit ya. Nah, fungsi dari keempat faktor tersebut akan menghasilkan jumlah unit yang tersedia. Nah, rumus di atas memiliki arti tingkat produksi barang tergantung dari modalnya, tenaga kerja, sumber daya, dan teknologi yang digunakan. Jadi ketika ada salah satu yang berubah, maka akan berubah pula fungsinya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih agak sedikit kaget ya, kok bener-bener mirip sama matematika ekonomi bisnis yang kemarin kita pelajari. Ya, karena dasar ilmunya ada di matematika ekonomi bisnis, di mana kita sudah menghitung Q itu dengan fungsi yang diberikan, yaitu capital, labor, resource, dan technology.
Nah, pada teori produksi ini kita pilih dulu ya salah satu faktor yang berubah, satu saja nih. Nah, biasanya yang sering digunakan dalam penghitungan atau pembelajaran ini yang berubah itu biasanya adalah tenaga kerja dan faktor yang lain itu tetap. Jadi ini untuk mempermudah pembelajaran dan mempermudah penangkapan seperti itu. Nah, di tabel ini adalah marginal production, di mana delta ini yang dihitung adalah delta dari produksi total 400 dikurangi 150 adalah eh, bentar, 400 dikurangi 150 itu adalah 250 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Nah, berarti dibagi 1 ya. Sama dengan 250. Inilah dia di angka ini. Kemudian selanjutnya untuk menghitung produksi marginal yang ada di sini yaitu dari 810 dikurangi 400, 810 dikurangi 400 sama dengan 410 dibagi dengan kenaikannya. 3 dikurangi 2 dibagi 1. Nah, sama dengan tetap 410. Jadi cara penghitungannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian pada produksi rata-rata itu adalah rata-rata production, average production sama dengan total production dibagi labor. Jadi ini hasil yang diberikan dan ini adalah jumlah pekerja yang digunakan. Misal tadi di sana jumlah yang dihasilkan satu pekerja itu sama dengan 150. Nah, maka di sini average production-nya adalah 150 dibagi 100. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Ini adalah kurvanya ya teman-teman. Ini ada pembagian tahapannya. Ini tahap 1, di mana dia naik terus nah, sampai sini. Kemudian pada tahap 2, dia mulai sampai ke titik puncak, di mana dia ini namanya titik jenuh ketika tidak ada perubahan. Tapi tetap terus melakukan penambahan tenaga kerja. Ini kan di sini jumlah tenaga kerja yang bertambah, kemudian jumlah produksinya juga bertambah. Nah, sampai di titik ini, titik kejenuhan ya namanya, dia akan mulai turun. Inilah yang namanya total production. Dia di tahap 3 menurun. Kemudian pada average production dia juga hampir sama, dia meningkat. Dan total yang bisa dihasilkan oleh jumlah yang bisa dihasilkan oleh satu orang itu menurun ketika mulai masuk ke tahap kedua. Bahkan ketika kita melihat dari marginal production-nya, kita bisa lihat bahwa penurunan sudah dimulai dari pertengahan tahap pertama. Seperti itu. Itulah yang dinamakan hukum nilai semakin menurun. Nah, pada teori produksi yang dua faktor berubah. Teori produksi sederhana yang menggambarkan hubungan produksi dengan dua variabel yang berubah. Variabelnya yang lain dianggap tetap. Nah, perubahan yang terjadi itu tenaga kerja dan modal yang biasanya berubah. Dalam teori ini seringkali dianggap bahwa kedua variabel itu bisa saling menggantikan satu sama lain. Jika tenaga kerja bertambah, maka modal akan berkurang. Tapi ketika tenaga kerja berkurang, maka modalnya yang akan bertambah. Seperti itu. Nah, ini kita lihat dari kurva produksi sama. Masih ingat ya isukwan yang pernah kita hitung di matematika ekonomi bisnis? Kalau misalnya butuh hitungannya, silahkan lari lagi ke matematika ekonomi bisnis. Di mana di sini ada perbandingan capital atau modal, kemudian ini adalah labornya. Ini adalah, misal nih, ini adalah kurva di mana adanya penggabungan satu tenaga unit, ini modalnya 6. Ini di sini 1 ya, anggap saja. Ternyata di sini ada 6. Nah, titiknya. Seperti itulah. Nah, kurva tersebut menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkatan produksi tertentu nih. Ini adalah produksi tertentu.
Nah, eee, Isoquant ini memberikan batasan bahwa tingkat produksinya ini misal di sini adalah 1.000 dan di sini tingkatan produksinya adalah 2.000 dan begitu selanjutnya adalah 3.000. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan atau membutuhkan dengan modal ini misal modal 1.000, kita butuh berapa tenaga kerja dan berapa unit modal sih? Seperti itu. Jadi titiknya akan ketemu nih nanti di equilibrium. Biasanya di titik ini nih, titik pertengahan di mana modal dan tenaga kerja itu bertemu ya dengan keadaan yang paling sempurna. Waduh, jodoh ya. Oke, ya selanjutnya garis biaya sama atau ISO cost, di mana garis biaya memberikan gambaran bahwa perusahaan harus meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Jadi kalau kemarin kita belajar dalam tingkah laku konsumen itu ada budgetnya yang harus menjadi batasan seberapa banyak kita harus mengeluarkan uang untuk konsumsi, sama halnya dengan yang terjadi pada produksi. Kita harus menekan atau mengetahui budget line yang bisa digunakan perusahaan untuk memberikan batasan biaya yang akan dikeluarkan dalam produksi itu sendiri. Nah, ini kan garis TC ya. Ini adalah total cost yang bisa dikeluarkan. TC1 memberikan gambaran jumlah uang yang dimiliki perusahaan. Jadi, semakin ke sini ini semakin tinggilah permintaan. Apa namanya? Semakin tinggilah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misal di sini kita kasih angka 1.000, kemudian di TC1 angka 2.000, di TC2 angka 3.000, dan begitu selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat karena modal dan tenaga kerja lagi-lagi saling menggantikan, maka di sini ada ketemulah yang namanya titik equilibrium. Nah, gimana sih kita bisa menentukan itu nanti kita bisa lihat pada uh, garis biaya sama yang disatukan ISO cost dengan ISO quant. Nah, ini pilihannya itu kita kalau misalnya mau menggabungkan yang namanya ISO cost dan ISO quant itu adalah memaksimalkan biaya produksi atau meminimumkan biaya. Ini misal kita ada di sini nih. Ini kita akan melakukan yang namanya meminimumkan biaya. Ya. Jadi kita pakai garis batas ISO cost yang paling bawah. Maka kita akan melakukan yang namanya meminimumkan biaya. Nah, tapi ketika kita memaksimumkan produksi, maka kita bisa ambil garis paling luar equilibrium ini untuk mendapatkan titik bahwa produksi yang paling banyak yang bisa kita lakukan adalah 2.500 dengan tahapan tenaga kerja sekian. Ini di titik E ini adalah 12, kemudian di titik modal itu ada di 12. Jadi sama-sama 12 dengan hasil yang lebih tinggi dan biaya yang lebih tinggi pula. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk pada teori biaya produksi. Nih, tadi sudah saya sebutkan bahwa biaya produksi ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Maka kali ini kita akan mempelajari biaya produksi jangka pendek terlebih dahulu. Nah, teori biaya produksi sendiri ini adalah didefinisikan sebagai semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah untuk menghasilkan unit barang. Nah, terdapat beberapa biaya produksi. Yang pertama adalah biaya eksplisit atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian faktor produksi. Tapi ada biaya implisit, yaitu pengeluaran yang harus melakukan taksiran atau melihat dari yang biasa dilakukan di luaran sana. Misal kita melihat dari pembayaran keahlian kewirausahaan produsen. Nah, itu bisa kita lihat nih penentuannya. Kalau misal dengan
level yang sama, misal di manajer seperti itu, kemudian dia, juga sebagai pemilik, tapi dia juga sebagai manajer, kemudian dia memiliki, jangka waktu, apa namanya, pengabdiannya lebih tinggi, maka ketika itu berada di perusahaan lain akan mendapatkan, pembayaran atau gaji seberapa. Nah, itulah yang harus dilakukan taksiran. Atau yang lain adalah modal yang digunakan dalam bangunan dan perusahaan yang dia miliki. Nah, biaya produksi dalam jangka pendek sendiri ini, di mana jangka waktu ini tuh ada biaya produksi yang tidak ditambah jumlahnya. Nah, kemudian terdapat berbagai unsur yang terkait dengan biaya produksi yang digunakan, yaitu biaya produksi total yang artinya ada total cost, total fixed cost, ada total variable cost, dan biaya produksi rata-rata dan biaya marginal. Jadi average fixed cost dan average variable cost dan marginal cost. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat tabel di slide selanjutnya. Delta TC dibagi dengan delta Q itu mendapatkan MC. Nah, ini misal kita hitung di 25 ini ya. 50 dikurangi 100 itu adalah 50. Kemudian kenaikannya adalah dari 0 ke 2 itu adalah 2. Maka 50 dibagi dengan 2 yaitu 25. Nah, begitu juga selanjutnya. Kita melihat 12 setengah ini dari mana? Dari 100 dikurangi 50 yaitu 50. Kemudian selisih dari 2 sama 6 ini adalah 4. Maka 50 dibagi 4 adalah 12 setengah. Begitu selanjutnya sampai ke uh, jumlah pekerja yang ke-11. Jadi dia punya titik terendah. Ini average cost-nya ada di sini. Kemudian titik terendah dari average variable cost itu ada di sini. Jadi kan bahwa terdapat dua tingkat produksi, yaitu tingkat produksi sesudah dan sebelum kenaikan produksi terjadi. Jadi kita bisa lihat nih, terdapat pertambahan biaya jika produksi naik 1 unit pun. Seperti itulah fungsi dari kurva MC ini sendiri. Ya, selanjutnya biaya produksi dalam jangka panjang. Ini jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan ya. Jadi kalau misalnya tadi kita bisa kasih waktu oke project barang A kita kerjakan dari tanggal sekian dan sekian. Tapi ternyata kita cuma akan mengerjakan project A tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, itulah biaya produksi dalam jangka panjang. Nah, jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Dalam produksi jangka panjang, yang pertama yang harus dilakukan adalah meminimumkan biaya jangka panjang. Kemudian yang kedua, melihat kapasitas dari pabrik. Nanti kita mungkin melihat dari gambar kemungkinan kapasitas pabrik. Kemudian yang ketiga, memunculkan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC, Long Run Average Cost. Lihat gambar kurva LRAC. Ya, untuk penentuan produksi dalam jangka panjang, kita maka akan melihat dari kapasitas pabrik. Nah, ini kita ada penanda adalah ini kapasitas 1. Kemudian yang selanjutnya adalah kapasitas 2, dan ini adalah kapasitas 3. Setiap kapasitas itu punya rancangan average cost-nya sendiri. Nah, ini untuk kapasitas pertama, dia ada di titik maksimum yaitu 130. Kemudian kita lihat di kapasitas kedua. Ini. Ya, dia punya range maksimum juga antara 130 sampai 240. Kemudian selanjutnya ada di range kapasitas 3. Kalau misalnya kita mau pakai kapasitas 3 ini ya, ini ada di angka produksinya adalah 240 dan 275. Nah, cara penentuannya ini tidak bisa terus kemudian kita lakukan bersamaan untuk kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3 ini. Karena apa? Karena di setiap kapasitas itu memiliki keterbatasannya masing-masing. Ketika kita ingin melakukan
produksi di bawah 130 yang paling baik untuk melakukan eh, atau memiliki angka apa ya namanya paling rendah. Jumlah paling rendah ini di antara 100 ini titik paling rendahnya dari kapasitas satu, maka dari 0 sampai ke 130 yang paling efisien menggunakan average cost 1 atau kapasitas satu. Kemudian jika lebih dari eh, barang yang akan dihasilkan itu lebih dari 130 atau range-nya sampai ini 240, maka dia masuk pada kapasitas kedua, di mana biayanya jauh lebih murah ketika muncul di 240. Sangat efisien sekali nih ya untuk kapasitas sekian. Jadi ini memaksimalkan produksi dan meminimalisir biaya. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita ingin melakukan produksi, jumlah produksi ini 275 dari 160, maka akan lebih baiknya ketika kita akan memilih kapasitas 3 dengan biaya yang jauh lebih rendah. Seperti itu. Jadi, ini adalah pilihan-pilihan yang mampu dilakukan sesuai dengan kapasitas pabrik masing-masing. Ya, selanjutnya adalah kurva eh, LRAC. Pada konsep kurva long range average cost itu hampir sama dengan kita melihat kapasitas dari pabrik ya. Tapi di sini adalah sesuatu yang tidak terhingga. Long range average cost. Jadi di setiap average cost atau kegiatan yang akan dilakukan itu saling bersinggungan. Seperti itu. Jadi nanti kita akan tetap memilih titik mana yang akan kita gunakan atau kita hentikan atau pause sementara untuk menunjukkan biaya produksi yang paling minimum untuk memproduksi sejumlah produksi tertentu seperti itu. Ya, kurang lebih demikian. Selanjutnya, ketika kita akan melakukan yang namanya eh, analisis teori produksi dalam jangka panjang, kita tetap harus mengetahui yang namanya skala ekonomi. Teman-teman pasti yang pernah di SMK itu belajar akuntansi pasti mengetahui apakah itu skala ekonomi dan ada kebalikannya juga adalah skala tidak ekonomi. Nah, skala ekonomis adalah produksi jangka panjang dikatakan bersifat skala ekonomi jika terdapat pertambahan produksi, menyebabkan biaya produksi rata-rata itu semakin rendah. Jadi kayak tadi, misal kita lihat kapasitas produksi. Ketika kita milih untuk melakukan produksi di angka 240, maka kita akan memilih yang namanya kapasitas perusahaan kedua atau average cost yang kedua, di mana sifat skala ekonominya akan muncul, yaitu setiap adanya pertambahan produksi akan menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Misal saja nih, kita mau bikin yang namanya uh, gelang. Gelang ini ketika kita bentuknya custom atau hanya satu saja dan tidak bisa diukir oleh siapapun, maka harganya akan melambung tinggi. Tapi jika itu bentuknya model cetak yang tidak memerlukan hal-hal yang apa namanya yang bisa dilakukan secara massal lah ya untuk meningkatkan biaya produksi rata-rata itu menjadi semakin rendah. Nah, yang hal-hal yang dapat dilakukan itu adalah melakukan spesialisasi faktor-faktor produksi. Jadi, mana nih yang mau ditentukan di lebarnya yang dikurangi kah, kemudian menambahkan mesinnya atau seperti apa. Jadi ada spesialisasi-spesialisasi. Nah, kemudian pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya, ini jelas meminimalisir input dan memaksimalkan output. Kemudian memungkinkan produksi produk sampingan. Ini contohnya saja ya, misal kita lihat teman-teman pernah memperhatikan kalau Indomie
itu punya rasa Indomie goreng ya khususnya, itu punya rasa spesial yang tidak bisa digantikan oleh, mie dalam bentuk apapun. Nah, kemudian dia juga menghasilkan jadi dia kayak punya resep sendiri untuk saus, kemudian untuk kecap, kemudian untuk bubuknya. Nah, ternyata dengan perkembangan zaman, mungkin karena adanya, perubahan-perubahan kapasitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan, nah dia akan memproduksi produk sampingan. Sekarang kalau misalnya teman-teman tahu, sudah muncul yang namanya, eee, saus Indofood, itu sama banget rasanya kayak yang ada di Indomie. Kemudian ada saus, apa, kecap dari Indomie, itu juga rasanya sama persis dengan yang ada di Indomie. Jadi, dia melakukan produksi produk sampingan yang sebenarnya dia udah bikin, tapi, kecil-kecilan gitu ya, cuman buat pendukung mie instan, tapi sekarang dia punya, pabrik yang menghasilkan kecap sendiri dan saus sendiri dan dijual terpisah. Nah, di sini mendorong perkembangan usaha lain, ya seperti itu salah satu contohnya. Misal ada Indomie, selain Indomie pun ada saus, ada kecap, dan ada berbagai macam produk yang lainnya. Nah, ketika kita mengetahui skala ekonomi, maka ada yang tidak ekonomi loh. Nah, kegiatan ini merupakan penambahan skala yang tidak terjadi apa ya, penurunan biaya produksi. Jadi, bisa dikatakan pencapaian skala tidak ekonomi itu adalah ketika penambahan produksi menyebabkan biaya produksi itu malah semakin naik. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan semakin besar dan semakin sulit melakukan pengaturan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan yang diambil tidak dapat diterima atau kebijakan bersifat kaku dan memakan waktu. Jadi, tetap ada yang namanya kebutuhan untuk restrukturisasi dalam perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Ya, selanjutnya adalah latihan soal. Ini teman-teman bisa mereference dari tabel 9.1 ya. Hitungannya sama, caranya pun sama. Ya, jadi teman-teman diharapkan bisa melakukan latihan mandiri seperti itu dan saya tunggu ini di penugasannya. Jadi nanti hasilnya silakan kirim dalam bentuk tabel, itu yang pertama. Dengan isinya itu ada biaya total dan segala macamnya, persis kayak di tabel 9.1 ya. Nah, itu persis kayak gitu. Kemudian di bawahnya ada, cara penghitungannya. Nah, kemudian setelah itu lukis grafiknya, satu saja grafiknya yaitu kurva biaya tetap, biaya total, dan biaya berubah total. Jadi, yang bentuknya ada 3 garis, kemudian fixed cost itu yang rata atau biaya total biaya tetapnya itu rata, kemudian ada berubah itu yang mengikuti perkembangan biaya total, seperti itu. Jadi, semoga teman-teman bisa, melakukan latihan soal ini sendiri, kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan di forum. Jadi kita bisa saling belajar bersama, seperti itu dan terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.